Dari Studio 77.7 FM, Radio Keledang, bersama penyiar kita, yang bernama Naufal, yang akan membawakan sebuah cerita dari film Korea yang pernah viral pada tahun 2023 di TikTok, yang berjudul The Killing Vote. Selamat mendengarkan. Selamat datang kembali di Radio Keledang. Hanya di Naufal S Official Channel, tempatnya kisah viral, inspiratif, dan penuh makna. Hari ini, kita akan membahas dua cerita viral yang pernah ramai dibicarakan di TikTok. Satu dari layar kaca Korea, dan satu lagi dari hati seorang ayah tunggal. Siap-siap untuk dibawa dalam perjalanan emosi yang mendalam. Oh iya Naufal, baru saja mendapatkan info tambahan nih, sobat dari Mbah Google, tentang film ini. Sebelum kita lanjut, kita minum kopi dulu. Yuk, biar lebih santai. Film ini dibuat pada tanggal episode pertama, 10 Agustus 2023 di Korea Selatan. Tanggal episode terakhir, 16 November 2023. Berdasarkan National Death Penalty Vote oleh Seun dan Jung Yi-pum. Genre, hard boiled, thriller, kriminal. Nah, kita lanjut ke ceritanya. Yah, oke. Pertama, kita ke Korea Selatan. Drama, The Killing Vote, tengah jadi buah bibir para pengguna TikTok. Drama ini bercerita tentang seorang jaksa yang menyelidiki kasus pembunuhan di tengah jaringan konspirasi politik yang kompleks dan penuh teka-teki. Dengan alur cerita yang memikat, karakter yang kuat, dan atmosfer yang menegangkan, The Killing Vote tak hanya menjadi tontonan, tapi juga perbincangan hangat. Para pengguna TikTok pun tak mau ketinggalan, mereka membagikan potongan adegan, teori cerita, hingga refleksi pribadi tentang keadilan dan moralitas. Satu hal yang jelas, drama ini bukan hanya hiburan. Ia adalah cermin sosial yang memicu diskusi mendalam. Tapi bukan hanya cerita fiksi yang menyentuh hati netizen. Viral juga sebuah surat dari seorang ayah tunggal, Robert namanya. Dalam surat itu, ia menceritakan perjuangannya membesarkan anak seorang diri dengan segala air mata, tawa, dan harapan yang menyertainya. Surat Robert menggambarkan bahwa cinta orang tua tak harus sempurna, cukup tulus dan kuat untuk terus berjuang. Ia menulis, isi surat Robert ayah tunggal. Nak, aku mungkin tak sempurna. Aku tak selalu tahu apa yang harus kulakukan. Kadang aku takut. Kadang aku lelah. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, aku mencintaimu, dan aku akan selalu ada di sini. Robert memulai suratnya dengan kejujuran. Ia tak mencoba terlihat hebat. Ia hanya ingin anaknya tahu bahwa meski dunia kadang tak bersahabat, pelukan seorang ayah akan selalu tersedia. Saat aku harus menjadi ayah sekaligus ibu, aku sempat ragu apakah aku bisa. Tapi setiap pagi saat melihat senyummu, aku tahu, aku tak boleh menyerah. Disinilah kita melihat kekuatan seorang orang tua tunggal. Tidak dalam kesempurnaan, tapi dalam keberaniannya untuk tetap berjalan, meski dengan langkah yang gemetar. Aku belajar memasak bukan karena hobi, tapi karena aku ingin kau makan dengan kenyang. Aku belajar mengepang rambutmu bukan karena aku bisa, tapi karena aku ingin kau merasa dicintai. Baris ini menggambarkan cinta dalam bentuk paling tulus, usaha. Cinta yang tidak selalu indah, tapi selalu hadir. Akan ada masa saat kau mungkin kecewa padaku. Tapi suatu hari nanti, ketika kau dewasa, aku ingin kau tahu aku mungkin bukan ayah terbaik di dunia. Tapi aku telah memberikan segalanya. Dan terakhir, jika kau pernah merasa sendiri, ingatlah, ada seseorang yang pernah bangun tengah malam hanya untuk memastikan kau tidur nyenyak. Itu aku. Dan aku akan terus melakukannya selamanya. Surat ini menyentuh hati ribuan orang. Terutama para orang tua tunggal yang merasa bahwa perjuangan mereka akhirnya dilihat dan dihargai. Dua cerita dua dunia. Satu lewat drama, satu lagi nyata. Tapi keduanya sama-sama mengajarkan kita tentang keberanian, keadilan, dan kasih sayang. Jadi, Sobat Keledang, apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari cerita ini? Tulis komentar kamu, bagikan pengalamanmu, dan mari terus jadi bagian dari komunitas yang saling menginspirasi. Makna filosofi dari film ini, keadilan versus hukum, apakah hukum selalu adil? Dalam The Killing Vote, kita diajak mempertanyakan, apakah keadilan sejati bisa dicapai melalui sistem hukum yang ada? Seringkali, pelaku kejahatan lolos karena celah hukum atau kekuasaan. Maka muncullah pembunuh yang mengeksekusi berdasarkan suara publik semacam vigilante digital. Ketika hukum gagal, akankah masyarakat berhak mengambil alih keadilan? Ini adalah pertanyaan etis yang dalam, dan tak ada jawaban mudahnya. Moralitas relatif, siapa yang berhak menghakimi? Melalui sistem voting anonim, publik memilih siapa yang layak hidup atau mati. Ini menyoroti bagaimana moral publik bisa dibentuk oleh emosi, bukan kebenaran objektif. Apakah benar itu yang disetujui mayoritas?
Atau hanya suara ketidakpuasan yang tersalurkan tanpa tanggung jawab, kekuatan dan korupsi ketika mereka yang berkuasa berlindung di balik sistem. Drama ini mengungkap bagaimana kekuasaan bisa membelokkan hukum, dan bagaimana sistem bisa dijadikan tameng untuk menutupi kejahatan elit. Sistem hukum seharusnya melindungi yang lemah, bukan menjadi benteng bagi yang kuat. Kemanusiaan di tengah kekacauan. Di balik ketegangan cerita, drama ini juga menampilkan perjuangan tokoh utama, seorang jaksa yang masih percaya pada nilai-nilai kemanusiaan, integritas, dan pengorbanan meski berada di sistem yang rusak. Di dunia yang gelap, tetap ada orang yang memilih memegang lilin, bukan memadamkannya. Kesimpulan filosofis, The Killing Vote bukan sekadar drama kriminal. Ini adalah panggilan untuk merenungkan ulang makna keadilan dan batasan moral kita sebagai individu dan sebagai masyarakat. Apakah kita benar-benar menginginkan keadilan? Atau hanya balas dendam yang dibungkus dalam rasa benar? Dari layar drama Korea dalam The Killing Vote hingga surat tulus dari Robert, seorang ayah tunggal, kita diajak merenung bahwa hidup ini penuh teka-teki, perjuangan, dan cinta yang kadang tidak bersuara. Drama memberi kita cermin sosial. Surat memberi kita cermin hati. Dua cerita berbeda, tapi sama-sama mengingatkan kita bahwa di balik setiap wajah, ada perjuangan. Dan di balik setiap kisah, ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk menjadi manusia yang lebih kuat, lebih peka, dan lebih penuh kasih. Apa pendapatmu tentang The Killing Vote? Dan bagaimana kisah Robert menyentuh hatimu? Tulis komentarmu di bawah, atau bagikan kisah perjuanganmu sendiri. Karena siapa tahu, ceritamu bisa jadi kekuatan untuk orang lain yang sedang diam-diam berjuang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasi supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya di Naufal S Official Channel. Karena di sini, kita percaya, setiap cerita punya kekuatan. Dan setiap suara, berhak untuk didengar.